Puji nama Tuhan, haleluya, kepada seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kembali kita boleh mendengarkan renungan 79 bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan, kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bangkit, bergerak, dan berdampak seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 sampai ayat yang ke-21, tapi itu terlalu panjang, jadi saya tidak akan membacakan semuanya. Saya akan membaca ayat 1 dan ayat 2 dulu. Beberapa orang datang dari Yudea dan Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Saya beri tema solusi dalam pro dan kontra. Solusi dalam pro dan kontra. Dalam kehidupan bergereja, bermasyarakat, atau berkeluarga, kita tidak luput. Seringkali kita menghadapi yang dinamakan pro dan kontra. Keadaan pro dan kontra itu selalu kita hadapi. Menerima perubahan untuk hal yang sudah lama dihidupi itu bukanlah hal yang mudah. Seperti halnya kepada orang-orang yang ada di Yerusalem waktu itu, mereka sudah percaya tentang adat istiadat bahwa orang yang bukan Yahudi itu harus disunat. Itu adalah pendirian mereka. Jadi untuk merubah itu tidak gampang. Menerima perubahan untuk hal yang sudah lama dihidupi bukanlah hal yang mudah. Begitu halnya dengan beberapa orang Kristen Yahudi yang mempertahankan sunat sebagai tanda keselamatan. Itu di dalam ayat 1 dikatakan bahwa sunat itu adalah tanda keselamatan. Namun hal itu dilawan dan dibantah oleh Paulus dan Barnabas. Di dalam ayat yang kedua kita melihat Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Kita melihat hal itu dibantah. Paulus dan Petrus, Barnabas dan juga Yakobus menyelesaikan pro dan kontra saat itu dengan cara yang tepat. Kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul 15 ini ayat 1 sampai ayat yang ke-12, kita melihat bahwa Rasul Paulus, Barnabas dan Paulus itu menyelesaikan masalah pro dan kontra itu dengan satu hal yang tidak ada perselisihan. Itu semuanya terselesaikan dengan baik.
Golongan orang Farisi berkata bahwa orang yang bukan Yahudi harus disunat. Di dalam ayat 5 kalau kita membaca ayat 5 dikatakan, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi di dalam ayat ini dikatakan mereka harus disunat untuk memperoleh keselamatan. Maka bersidanglah rasul-rasul dan panatua di dalam ayat yang ke-6. Mereka bersidang, mereka bermusyawarah dan bertukar pikiran. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan mereka bertukar pikiran. Saat itu ada kemauan belajar dari pemikiran satu dan yang lain dengan berdiskusi secara terbuka. Mereka sedang menghormati satu dengan yang lain. Mereka saling menghormati, tidak menyerang dan tidak menebar kebencian antara satu dengan yang lain. Mereka berdiskusi dengan begitu rupa dengan pimpinan Roh Kudus dan tidak ada yang menyerang, tidak ada yang menaruh kebencian, kedendaman. Tetapi semua itu dapat diatasi oleh pimpinan Roh Kudus. Mereka walaupun berbeda satu dengan yang lain, pendapat mereka berbeda terhadap pihak yang berbeda. Pendapat mereka memberi ruang dan kesempatan kepada siapa yang mau berpendapat. Jadi mereka memberi kesempatan kepada yang lain, pendapat mereka yang lain pun dihormati. Petrus berdiri memberikan pendapat berdasarkan pengalamannya bahwa Allah menerima bangsa lain dengan mengaruniakan Roh Kudus. Petrus itu menyadari bahwa Allah menerima bangsa lain yang bukan Yahudi dengan mengaruniakan Roh Kudus. Seminggu yang lalu saya memberitahukan bahwa Petrus itu mengatakan bahwa hanya Roh Kudus yang mampu memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjelaskan kepada orang-orang saat itu yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan mereka boleh dipenuhkan dengan Roh Kudus. Mereka mengira bahwa Petrus itu mabuk anggur. Tapi Petrus berkata baru jam 9. Jadi mereka bukan mabuk anggur. Tapi mereka penuh dengan Roh Kudus. Bangsa-bangsa lain. Cornelius orang kafir, dikatakan orang kafir. Tapi percaya kepada Tuhan. Dia juga menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Sebab itu Petrus berdiri memberitakan pendapatnya berdasarkan pengalaman bahwa Allah menerima bangsa lain dengan mengaruniakan Roh Kudus tanpa membedakan. Kalau kita baca dalam ayat 7, kita melihat di dalam ayat 7 ini dikatakan demikian. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya." Ayat 8. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah mengatakan kehendaknya
untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka semua seperti kepada kita. Kita melihat di dalam ayat ini Petrus berdiri memberikan pendapatnya berdasarkan pengalamannya bahwa Allah menerima bangsa lain dengan mengaruniakan Roh Kudus tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Maka diamlah seluruh umat itu, lalu mendengarkan cerita Petrus dan Barnabas tentang segala tanda mukjizat yang dilakukan Allah di tengah bangsa-bangsa itu. Di dalam ayat 12 mereka mendengarkan ketika ada yang memberikan pendapat, mereka mencari solusi yang terbaik berdasarkan kehendak Allah. Jadi mereka mendengarkan baik-baik, mereka mencari solusi yang terbaik untuk memberikan keputusan dengan menundukkan diri kepada kehendak Tuhan. Tidak ada yang merasa jemawa karena pendapatnya diterima. Tidak ada yang merasa sombong, merasa lebih pandai, dan tidak ada yang merasa sakit hati karena pendapatnya ditolak. Itu satu pun tidak ada. Jadi kita sebagai orang percaya di dalam segala hal karena pimpinan Roh Kudus, biarlah kita senantiasa di dalam memutuskan sesuatu, kita percaya bahwa solusi dalam pro dan kontra itu harus dapat diatasi dengan pimpinan Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Kalau ada Roh Kudus, kita dapat mengendalikan emosi kita dengan baik. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang ingin didoakan melalui pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, penyembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah Roh Kudus itu boleh terus bekerja dalam kehidupan keluarga besar GPDI El Shaddai, dalam memberikan satu keputusan satu dengan yang lain. Kami tidak merasa bahwa diri kita lebih baik, lebih pandai daripada yang lain. Tuhan, di saat-saat kami menghadapi pro dan kontra, biarlah kami senantiasa mohon Roh Kudus untuk mampu mengendalikan kehidupan kami semuanya sebagai orang-orang yang percaya. Memberkati multimedia yang dengan setia melayani kami, berkati balas dengan lipat kali ganda. Terpuji nama-Mu, Engkau dengar dan jawab doa kami. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memperlihatkan kepada keluarga GPDI El Shaddai kebenaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah melakukan perbuatan-perbuatan seperti Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.